Cek. Pasang baju dulu. Ngunyah terus. Tak selesai ngunyahnya. Di sana ada nomor rekening gereja enggak, Sir? Hah? Cek. Sudah pas ini posisinya. Kan tidak kelihatan lagi katanya. Cek. 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 Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kami juga mengingatkan untuk bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer langsung ke rekening gereja yang tertera di layar, maupun Bapak Ibu sekalian bisa dapat langsung datang ke gereja, di gereja telah disediakan tempat persembahan. Terima kasih. Mari jemaat sekalian, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan PPR nomor 2, Hormat bagi Allah. Nats pembimbing saya ambil di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-13, berbunyi demikian. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita bersama-sama kembali memujikan pujian PPR nomor 142, Ku Mau Setia.
Biarlah pujian ini menolong kita untuk kita selalu terus setia, karena kita telah ditebus oleh Tuhan dan diampuni dosa kita. Mari pada saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita merendahkan hati kita mengakui akan dosa kesalahan kita yang kita telah perbuat selama ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami merendahkan hati kami dengan segala keberdosaan kami yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Seringkali kami mengetahui Tuhan dosa yang telah kami lakukan, tapi kami seringkali terus mengulang-ulang Tuhan. Ampunlah kami Tuhan. Seringkali juga kami jauh daripada Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati sama kami, hati orang tua kami, hati pasangan kami. Kiranya Tuhan boleh mengampuni kami Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau terus diperbaharui, dirubah untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang surgawi. Biarlah pada pagi hari ini Engkau mengetahui hati pikiran kami Tuhan, yang telah mengakui akan dosa kesalahan kami. Ini doa pengampunan dosa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, saya akan membacakan berita anugerah yang terambil di dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai yang ke-17, berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19. Yehezkiel 11 ayat yang 19 berbunyi demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama melanjutkan pujian kita. Kita bersama-sama menyanyikan PPR nomor 251, Setia, Setia. Tersesat
kekasih, mari kita dengan gereja di sepanjang abad dan segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya untuk doa syafaat, saya minta kesediaan untuk Ibu Erlina mengajarkannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita bersama-sama membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur untuk anugerah, kebaikan, karya Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di gerejanya di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kita juga berdoa untuk majelis kita dan untuk seluruh pengurus komisi dan satuan kerja yang ada. Kita berdoa biarlah Tuhan terus yang menolong, memampukan, berikan kesehatian kepada setiap kita. Kita juga berdoa untuk persiapan anak-anak kita untuk memasuki penilaian tengah semester. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan menolong. Walaupun pembelajaran dilakukan dengan sangat terbatas sekali, tapi biarlah Tuhan bekerja melalui segala situasi yang kita lakukan pada saat ini di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih berlangsung sampai saat ini. Kita juga menyerahkan untuk pemerintahan bangsa dan negara kita, dan kita juga berdoa untuk persembahan yang terus dengan setia kita membawa ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menolong, memberkati masing-masing anak-anak Tuhan yang membawa ucapan syukur dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan bagi setiap jemaat di gereja Tuhan di tempat ini. Dan juga kita menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Mari kita bersatu hati, kita memanjatkan doa-doa syafaat kita ini. Bapa kami dalam surga, saat ini Bapa kami datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur, kami menyadari sungguh ya Bapa, kami ada sampai saat ini hanya karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna, yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan kami sungguh menyadari Bapa bahwa hidup kami adalah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan kami rindu segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, itu kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani di gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh majelis Tuhan, untuk semua pengurus komisi, dari komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, komisi ibadah, komisi musik, dan satuan-satuan kerja yang ada. Biarlah Tuhan menolong kami semua, berikan kami kerjasama yang baik, berikan kami kesehatian satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dengan demikian ya Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan di gereja-Mu di tempat ini, biarlah boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat secara khusus bagi jemaat Tuhan dan bagi semua orang yang boleh mengikuti ibadah di gereja-Mu maupun yang mengikuti ibadah melalui siaran YouTube yang kami persiapkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persiapan anak-anak kami memasuki penilaian tengah semester yang akan dilaksanakan minggu depan ya Bapa. Kami menyerahkan semua guru-guru yang sudah menyiapkan materi, Tuhan memberkati, berikan hikmat, inspirasi yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami yang selama ini mengikuti pembelajaran secara daring tetapi tidak menutup kemungkinan Tuhan bekerja dalam setiap materi-materi yang sudah diberikan. Tuhan menolong, memberkati, mempersiapkan masing-masing anak kami. Sehingga melalui PTS ini mereka boleh mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui karya mereka, melalui penilaian mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua menteri-menteri yang membantu. Tuhan terus menolong, memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara khusus di tengah-tengah
krisis pandemi pada saat ini. Kami juga berdoa ya Bapak untuk persembahan syukur yang senantiasa kami bawa ke rumah Tuhan, baik kami bawa secara langsung ke rumah Tuhan ataupun kami transfer ke rekening gereja kami. Tuhan bekerja, Tuhan memakai persembahan syukur kami ini Bapak untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil di dalam kemuliaan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, berdoa untuk Ibu Dwi Rina Putri yang berulang tahun tanggal 10 Maret, kami berdoa untuk Ibu Dewi Marlina yang berulang tahun tanggal 13 Maret, atau ada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini yang belum kami sebutkan namanya. Saat ini Bapak kami bersatu hati membawa anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati mereka, memberkati pertumbuhan iman mereka, Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, dan kami rindu biarlah Tuhan memakai mereka, menjadikan mereka berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Segala pergumulan mereka dalam hati mereka yang paling dalam, Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui semua itu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan, penghiburan, pengharapan yang berasal daripada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar sesuai dengan anugerah dan waktu mereka dalam kehidupan mereka pribadi. Terima kasih Bapak, ini doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat kami yang agung. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dilayani oleh hambanya Pendeta Suwarto Yoho. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita menyanyikan dari PPR Pembatas Biru nomor 65, Janji yang Manis. Mari kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kitab Filipi pasal 2
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap diri lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kudus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa di surga. Sampai hari ini Tuhan terus memberkati kami. Mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan ini, agar kuasa Tuhan yang hadir di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, ada ketidakseriusan di dalam kami ibadah secara khusus dalam online ini, tolonglah ya Tuhan, agar kami bisa sungguh-sungguh beribadah, menyembah dengan benar, dengan serius di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang baik pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bulan ini kita banyak berbicara tentang salib. Kalau minggu yang lalu, Lose Ganda sudah berbicara tentang salib itu adalah penebusan, karya penebusan Allah. Hari ini saya akan membicarakan salib juga. Tetapi sebelum saya berbicara soal salib, kita sendiri ngerti apa enggak arti salib itu? Salib berasal dari bahasa Arab. Artinya kayu palang atau kayu silang. Menurut orang-orang di Timur Tengah pada zaman Yesus hidup, salib itu adalah lambang kehinaan. Karena yang disalib itu adalah orang-orang yang disebut penjahat, perampok, pembunuh. Oleh karena itu zaman itu salib itu disebut lambang kehinaan. Bukan hanya lambang kehinaan, salib pada zaman Yesus juga disebut dengan lambang penderitaan. Kalau kita menonton film Yesus disalib, kita akan melihat bagaimana Yesus itu membawa salibnya sendiri, dipikul, ya kan? Bukan hanya itu penderitaannya. Ternyata kalau kita membicarakan tentang salib simbol penderitaan, salib pada zaman itu dianggap sebuah pembunuhan secara kejam, secara sadis, secara tidak berperi kemanusiaan. Orang yang disalib itu matinya itu pelan-pelan. Oleh karena itu bangsa Romawi anti dihukum salib, karena mereka merasa diri orang yang bermartabat. Salib ini adalah untuk orang-orang buangan, orang-orang penjahat, orang-orang yang kejahatannya itu begitu besar.
Itu gambaran salib pada zaman itu. Tetapi hari ini salib sudah berubah. Betul apa tidak? Di gereja ada salib. Di rumah kita biasanya biasanya selalu ada salib. Bahkan ada yang pakai kalung salib dengan bangganya, pakai gelang salib, pakai cincin salib, pakai apapun aksesoris salib, itu membanggakan sekali. Padahal zaman itu adalah salib itu zaman di mana salib itu dianggap hina, dianggap buruk. Mengapa salib berubah menjadi sesuatu kebanggaan? Karena yang merubah makna salib itu adalah Yesus itu sendiri. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan Yesus itu mengosongkan dirinya, rela mati di atas kayu salib. Hari ini kita mau bicara bahwa salib itu tanda pengosongan diri Yesus. Pengosongan secara sederhana itu sama dengan kerendahan hati. Pengosongan diri itu artinya Allah yang luar biasa itu turun ke dalam dunia menjadi manusia, menyembunyikan keilahiannya. Menyembunyikan keilahiannya. Sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Ini punya makna kerendahan hati yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini. Teks yang baru kita baca ini sebenarnya Paulus itu memuji jemaat di Filipi. Ya, jemaat Filipi itu bagus, bersatu. Jemaat Filipi itu penuh sukacita, melayani dengan rajin. Oleh karena itu Paulus dikatakan, aku bersukacita. Tetapi aku merindukan supaya sukacitaku ini sempurna. Dengan apa? Dengan memelihara persatuan dan kerendahan hati di jemaat. Jemaat yang baik, jemaat yang luar biasa, itulah jemaat Filipi. Tetapi Paulus ingin mereka itu mempertahankan kebaikan itu. Dengan apa? Dengan memelihara persatuan dan kerendahan hati. Sama dengan gereja kita. Saya yakin kita setuju bahwa gereja kita ini adalah gereja yang baik. Tetapi mempertahankan sesuatu yang baik itu harus terus diusahakan. Dengan memelihara apa? Memelihara kerendahan hati di dalam kehidupan jemaat. Kerendahan hati itu apa sih? Kerendahan hati itu sama dengan tidak sombong. Tidak sombong itu apa sih? Tidak sombong itu artinya tidak menilai diri itu melebih-lebihkan. Artinya rendah hati itu adalah menilai diri apa adanya dan belajar menghargai orang lain. Itu sebenarnya kerendahan hati. Hari ini kita akan membicarakan bahwa salib itu adalah pengosongan diri Yesus. Dan pengosongan diri ini adalah teladan kerendahan hati. Maka hari ini gereja dipanggil momen Prapaskah ini meneladani kerendahan hati Yesus. Yang tanda orang yang rendah hati seperti Yesus itu tandanya apa? Yang pertama, yaitu di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang hidupnya tidak egois. Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat 3, di sana dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Orang yang rendah hati, belajar seperti Yesus, hidupnya itu tidak egois. Tidak egois itu berarti begini, tidak egois itu menyoroti kejelekan sendiri dan menyoroti kelebihan orang lain. Itu tidak egois. Orang yang egois itu biasanya menyoroti kebaikannya. Ya, kebaikannya sendiri itu disoroti, kejelekannya enggak. Jadi orang yang hidupnya tidak egois, kita harus belajar menyoroti kejelekanku apa.
dan menyoroti kebaikan orang itu apa. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini, tidak mencari kepentingan sendiri, menganggap orang lain, loh kebaikan orang lain yang disoroti itu lebih baik dari dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah nasihat Paulus. Ini dikatakan oleh Paulus dengan mengambil gambaran bagaimana Yesus itu telah merendahkan diri, dia tidak egois. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa tuh, mungkin kalau seperti saya mungkin digambarkan, umurku masih 33 Tuhan, aku masih muda, aku masih kepingin hidup, aku tidak mau disalib. Bisa ngomong seperti itu. Dan dalam kapasitas Yesus sebagai manusia, ada perasaan itu. Tetapi apa yang terjadi? Di Bukit Golgota, di Taman Getsemani, Tuhan menunjukkan kerendahan hati, khususnya ketika dia berdoa, berkata, biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini berbicara apa? Dia tidak egois, dia tidak mengutamakan keinginannya sendiri, dia mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara-saudara, di dalam gereja, kalau egois itu banyak menimbulkan perselisihan. Kalau sudah terjadi perselisihan, timbul kedengkian. Kalau timbul dengki, timbul dendam, kepahitan. Akhirnya tidak ada persatuan. Oleh karena itu orang yang rendah hati, hidupnya itu tidak egois. Amsal 18 ayat 12 berbunyi demikian, bisa nanti dilihat di slide. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang tidak egois justru dihormati Tuhan. Contoh, kalau di gereja, kadang-kadang kita bisa tidak setuju terhadap sesuatu, betul lah Pak ya. Kalau di gereja, kadang-kadang kita bisa tidak setuju terhadap sesuatu. Tetapi kita perlu berpikir, kalau keputusan itu tidak berlawanan dengan firman Tuhan, lalu semua pengurus atau majelis setuju, maka kita sebagai anak Tuhan tidak boleh egois. Kalau tidak berlawanan dengan firman Tuhan dan semua setuju dan dianggap baik, ya kita ikut mendukung. Itu namanya orang yang tidak egois. Itu yang diharapkan oleh Paulus supaya jemaat di Filipi mempertahankan di hidupnya agar menjadi gereja yang terus bersatu, tidak egois. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika di gereja diadakan lomba orang yang rendah hati. Kira-kira kalau di GKT Cakra diadakan lomba orang yang rendah hati, kira-kira kita milih siapa? Milih siapa? Milih siapa? Oh ada. Ya, suatu ketika diadakan lomba, hadiahnya istimewa. Jadi ini lombanya orang rendah hati loh, berani apa enggak di GKT yang Penan atau GKT Cakra ngadakan seperti ini? Lalu dimenangkan oleh seseorang. Akhirnya orang itu mendapatkan hadiah dan mendapatkan pin salib, dapat pin salib. Inilah orang yang paling rendah hati. Dia diumumkan dapat berkat, lalu dia dapat pin salib. Lalu minggu berikutnya orang yang menang itu memakai pin salib terus. Persekutuan doa dia pakai pin salib. Komsel dia pakai pin salib. Hari Minggu pinnya dipakai terus. Kira-kira kalau kita lihat orang yang seperti ini akhirnya jadi gimana? Orang ini tidak rendah hati ya toh. Lalu jemaat yang tadi memilih itu protes kepada panitia. Kami salah milih, ternyata orang itu tidak rendah hati. Coba lihat itu, dia menunjukkan kerendahan hatinya. Maka dia tidak rendah hati. Saudara-saudara, ketika saudara menunjukkan kerendahan hati, memamerkan kerendahan hati, sebenarnya saudara tidak rendah hati. Oleh sebab itu, rendah hati itu berbicara
di mana kita tidak perlu menunjukkan kerendahan hati. Tetapi biarlah orang yang menilai kalau kita ini tidak egois, kalau kita ini taat, kalau kita ini dikatakan seperti di dalam ayat yang 11, semua kemuliaan itu kami kembalikan kepada Allah Bapa di surga, bukan untuk aku. Ini adalah orang yang tidak egois. Ketika saudara melakukan kesalahan, saudara dengan berani, ketulusan, saudara mengaku kesalahan itu. Itulah orang yang tidak egois. Ya. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, tanda orang yang rendah hati adalah orang yang tidak egois. Yang kedua, tanda orang yang rendah hati seperti Yesus. Di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan di sana, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Orang yang rendah hati, tanda yang kedua adalah hidupnya itu rela berkorban. Dikatakan di sini Yesus itu mengosongkan diri. Yesus itu jadi kosong. Maksud mengosongkan diri adalah Yesus itu menjadi manusia, tetapi dia menyembunyikan keilahiannya. Coba digarisbawahi, menyembunyikan keilahiannya. Yesus itu tidak menunjukkan keilahiannya, tetapi dia mengesampingkan kemuliaannya, tetapi dia mengenakan tubuh manusia. Semuanya dia lakukan dengan penuh ketaatan. Dia memikul salib dan akhirnya dia sampai di salib. Ini adalah gambaran bahwa Yesus itu rendah hati. Yesus yang kaya itu rela menjadi miskin, menggunakan tubuh manusia yang sangat terbatas itu. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia menunjukkan kerendahan hati sampai rela mati di salib. Sekali lagi, bukankah salib itu adalah simbol kehinaan, simbol penderitaan? Tetapi Yesus lakukan itu semuanya karena dia itu rela berkorban, rendah hati. Saudara-saudara, pengorbanan Yesus itu begitu luar biasa. Karena tema kita soal salib, saya ingin tunjukkan penderitaan Tuhan Yesus yang disalib itu bagaimana ketika hidupnya itu rela berkorban. Saudara, ketika disalib Yesus itu luka-luka, ya kan? Itu penderitaan yang pertama. Luka yang di tubuhnya itu dia alami, itu begitu sakitnya luar biasa. Bukan hanya itu, ketika disalib itu posisi tubuh itu digantung, saudara-saudara, ya kan? Digantung. Digantung itu kan berarti kan kita ini harus ikut gravitasi. Gaya apa itu, hukum gravitasi akan turun. Maka Tuhan itu seperti menahan gitu. Maka di dalam ilmu medis dikatakan apa itu, darahnya itu turun. Darahnya itu turun, lalu denyut nadinya itu apa itu, kecepatannya 2 kali lipat. Jantungnya itu harus bekerja keras untuk memompa denyut nadi ini 2 kali lipat. Itu karena dia itu menahan, karena dia itu turun tubuhnya itu. Sakitnya itu bukan main posisi tubuh itu. Bukan hanya itu, kondisi yang seperti itu menyebabkan, luka-luka yang seperti itu menyebabkan demam menggigil. Ya, kalau kita luka, kalau kita biarkan, maka kita bisa menggigil lalu demam. Bahkan di dalam sebuah istilah dikatakan di sana bahwa orang yang disalib itu matinya itu pelan-pelan. Matinya pelan-pelan karena dia menderita. Menurut penelitian, pengorbanan Yesus di atas kayu salib ini, kalau orang yang mati di salib itu biasanya matinya 2 atau 3 hari setelah disalib. Jadi 2-3 hari. Untuk mempercepat supaya orang ini mati di salib, biasanya itu memakai istilah namanya crucifragium. Artinya apa? Kakinya itu dipatahkan.
Jadi kalau sudah kepingin orang disalib, kepingin cepat mati, biasanya kakinya itu dipatahkan. Kalau kita melihat Yohanes 19 ayat 33, ternyata kaki Yesus tidak dipatahkan. Kenapa tidak dipatahkan? Karena Yesus ketika dilihat itu sudah mati. Kemungkinan penyiksaan Yesus itu lebih berat daripada seperti biasanya. Karena Yesus itu kan dipukuli, dipecuti, lalu disalib. Tapi kalau orang disalib langsung dipegang hidup, tidak dipukuli, langsung disalib, biasanya 2-3 hari. Bahkan kalau tidak mati, kakinya itu dipatahkan supaya cepat mati. Itu menurut tulisan tentang penyaliban. Saudara, kita melihat di sini penderitaan Yesus itu begitu luar biasa. Yesus rendah hati dengan tanda dia rela berkorban. Lalu yang menjadi perenungan buat kita semuanya adalah mengapa Yesus rela berkorban? Mengapa Yesus rela mengosongkan dirinya? Rendah hati, rela berkorban. Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Katakan kepada istrimu, amin. Kepada anak-anakmu, bersyukur Yesus rendah hati, rela berkorban. Saudara, teladan ini harus kita miliki di dalam kehidupan gereja. Karena apa? Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi, jemaat yang katanya sudah baik, tetapi toh perlu mempertahankan hidup yang rela berkorban, hidup rendah hati yang rela berkorban. Di dalam Alkitab ada satu contoh cerita bagaimana ada seorang yang terkenal pada zaman itu. Zaman itu terkenal sekali. Banyak orang datang kepadanya, minta nasihat, minta pertolongan, mendengar firman dari dia. Tetapi dia begitu rendah hati. Dia bisa mengatakan begini, aku ini hanyalah sebuah jalan, nanti akan datang yang lebih hebat dari aku. Siapa dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas 3 ayat 16, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku bukan Mesias, aku hanya orang yang berteriak-teriak di padang gurun dan membuka jalan, dan Sang Juru Selamat itu akan datang, yaitu Yesus Kristus. Itulah tanda orang yang rendah hati, orang yang rela berkorban. Dengan apa? Dengan rela dia itu tidak dihargai. Saudara, salib jangan hanya dimengerti, oh bagus salib itu dipasang di kalung, tapi kita tidak mempunyai kerendahan hati. Apa cocok memakai salib? Tidak cocok. Saudara, di dalam kehidupan gereja pun demikian. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau berkorban walaupun tidak dihargai. Seringkali di dalam pelayanan ini tidak terjadi di sini. Banyak orang itu jarang menghargai siapa? Kalau pelayanan itu. Seringkali yang diucapi terima kasih mungkin liturgosnya. Wah bagus mimpinnya hari ini ya, kamu semangat. Mungkin yang diucapi selamat siapa? Pendetanya. Wah khotbahnya bagus, menyentuh hati. Wah singernya bagus. Lupa menghargai siapa? Mungkin petugas LCD-nya, ya. Mungkin lupa menghargai siapa? Mungkin petugas sound system-nya. Coba kalau tiba-tiba LCD-nya ngadat, semua mata memandang siapa? Siapa LCD ini? Kok gak entos itu kan gitu ya. Tapi kalau semuanya lancar, LCD-nya enggak pernah diingat. Coba kalau mic-nya moro-moro ngik gitu ya, semua memandang siapa? Memandang ke sana, enggak tahu di situ ada siapa. Saudara-saudara,
Saya katakan petugas LCD, pelayan LCD, pelayan sound system, belajarlah dari Yesus juga. Karena apa? Yesus rela berkorban walaupun tidak dihargai. Inilah gereja yang sehat. Gereja Filipi adalah gereja yang baik. Kita belajar untuk bersama-sama di Prapaskah ini. Kita mengosongkan diri seperti Yesus. Yaitu apa? Hidup yang rela berkorban walaupun tidak dipuji. Bahkan di dalam bagian ini, di dalam ayat yang kedua, 3, ayat 11, janganlah engkau mencari puji-pujian yang sia-sia, yang dari manusia, tetapi mintalah puji-pujian yang dari Tuhan. Itu lebih luar biasa. Mari pagi hari ini kita belajar. Kalau ada di antara kita yang hidupnya belum memandang salib, yang artinya Yesus itu mengosongkan diri, yang artinya Yesus merendahkan hati, maka hari ini kita belajar. Tuhan, aku tidak mau jadi orang egois lagi. Aku justru mau belajar menjadi orang yang taat. Tuhan, aku mau menjadi orang yang rela berkorban. Walaupun mungkin pendetaku tidak lihat, walaupun mungkin teman-temanku tidak lihat, aku mau rela berkorban. Inilah sebenarnya arti pengosongan diri. Biarlah hidup kita seperti Tuhan Yesus. Salib sebuah kebanggaan ketika kita bisa memahami makna salib. Kasih Tuhan hadir di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sebagai tanda pengosongan diri Yesus, sebagai tanda kerendahan hati Yesus, di mana Tuhan Yesus menunjukkan teladan, Dia tidak egois, Dia rela berkorban tanpa syarat apapun. Biarlah ini terjadi di dalam kehidupan gereja kami, bahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Justru salib itu membentuk karakter kami untuk seperti teladan Yesus yang disalib. Berkati gerejamu di tempat ini ya Bapa. Pandemi COVID tidak mengurangi semangat kami untuk berkorban, untuk berubah menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang jelas. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Saya atas nama majelis akan menyampaikan warta jemaat Minggu tanggal 14 Maret 2021 sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Soeharto Yoho yang telah melayani firman Tuhan pada ibadah pagi ini, dan sekiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak selanjutnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah, yaitu pelayan firman, liturgos, singer, pemusik, sound system, dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Kemudian persekutuan doa malam. Mari bergabung dalam persekutuan doa malam yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2021 pada pukul 20.00 atau jam 8 malam, yang dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming
Dan bagi jemaat yang rindu untuk mengikuti persekutuan doa malam secara tatap muka, kami mengharapkan dapat mempersilahkan mendaftarkan diri ke Lose Lianing Room dan pelayan firman Ibu Erlina Tarigan. Selanjutnya ibadah keluarga. Ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 20.00 WITA atau pukul jam 8 malam. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara tatap muka dan live streaming, di mana moderatornya Lose Lianing Room, narasumber yaitu Bapak Johannes Joni Konya, yaitu dari wilayah Ampenan, dan topik pertumbuhan rohani di masa pandemi. Selanjutnya persekutuan wanita. Persekutuan wanita dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 pukul 18.00 WITA atau pukul 6 sore, dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming. Bagi kaum wanita yang rindu mengikuti persekutuan wanita ini dengan tatap muka, diharapkan dapat mendaftarkan diri ke Lose Lianing Room dan pelayan firman Ibu Erlina Tarigan. Selanjutnya persekutuan remaja dan pemuda. Persekutuan remaja dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17.00 WITA atau pukul 5 sore. Persekutuan pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore juga. Persekutuan remaja dan pemuda ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan tatap muka dan secara virtual. Bagi adik-adik remaja dan pemuda yang ingin bergabung atau menanyakan tentang hal-hal teknis mengenai persekutuan ini, silakan menghubungi Lose Ganda atau pengurus. Demikian warta kami sampaikan Minggu tanggal 14 Maret 2021. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk warta gereja yang telah dibacakan oleh Bapak Edinan. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan doksologi dan doa berkat disampaikan oleh hambanya Pendeta Suwarto Yoho, dan kita tutup dengan Amin Song. Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita untuk terus memandang salib, karena di sanalah Tuhan mengosongkan dirinya, rela menderita, rela meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadinya sebagai manusia, semuanya karena mengasihi kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pertolongan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.